adik-adik Shalom. semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GSCA Eroy Kids. Nah, adik-adik, gimana semua kabarnya? Luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan Kau pimpin sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan, kalau Kau juga Tuhan mau menyatakan isi hati-Mu Tuhan, mari Kau nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh Tuhan menerima berkat yang daripadamu melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita naikkan pujian Yesus disalibkan. Yuk kita sama bangun. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati. Kita menaikkan pujian seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, saat ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik boleh siapkan apa? Alkitabnya. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Karena firman Tuhan hari ini kita mau mengangkat satu tema, yaitu Yesus memanggilku karena aku berharga. Yesus mau memanggil kita karena anak-anak Tuhan, anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan ya. Dan cerita pagi ini kita mau ambil di dalam ayo siapin ya Alkitabnya ya, diambil dulu. Kita mau buka di dalam kitab Matius ya, Matius yang pasal 4. Di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-18. Matius 4 ayat 18 sampai ke 22 di sini. Nah, kalau kita boleh baca di sini judulnya apa? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, murid-murid yang pertama. Kita mau baca mulai dari ayatnya yang ke-18 ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayatnya yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah itu, Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Di ayat ke-22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia, yaitu mengikut Yesus. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari sikap murid-murid Yesus di dalam cerita ini? Ya, siapa tadi murid-muridnya? Ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, nah, bagaimana mereka bersedia menyambut panggilan Tuhan? Nggak ada kata-kata nanti dulu, nggak ada aduh gimana ya nanti keluargaku gimana ya, kalau aku ikut Tuhan pekerjaanku siapa yang mau kerjain. Ya, mereka adalah penjala-penjala ikan, tapi mereka merasakan bahwa panggilan itu adalah anugerah di dalam hidup mereka, dan Tuhan pilih dan panggil mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan pilih dan panggil mereka. Ya, walaupun mereka harus mengorbankan pekerjaannya, mungkin meninggalkan keluarganya. Tadi di sini bilang kan ya, meninggalkan ayahnya, lalu dia pergi, mereka ikut dengan Tuhan Yesus. Karena bagi mereka kehilangan anugerah Tuhan itu sangat tidak menyenangkan. Ya, mereka mengambil keputusan yang tepat, yaitu menyambut panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan adalah anugerah yang hadir dalam hidup mereka. Jadi mereka pergi bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, dan Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk menjadi murid-murid Tuhan. Diajarkan untuk apa? Mereka menangkap jiwa, ya, dijadikan Tuhan penjala manusia. Di dalam ayat berapa tadi dikatakan?
bahwa ikutlah aku di ayat yang ke-19 ya. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ya penjala manusia. Jadi mereka mau mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus dan jiwa mereka diselamatkan. Nah, itu yang bisa kita ambil dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka langsung merespon panggilan Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan merespon panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan adalah apa? Anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, panggilan Tuhan seringkali menghampiri kita apa tanpa kita cari-cari. Coba kita mengingat-ingat lagi, ya kapan sih ya kita merasa bahwa kita dipanggil, kita terpanggil oleh Tuhan? Nah, mungkin ingat nggak? Lewat ajakan, ayo beribadah, yuk ikut ke sekolah minggu. Terus pagi-pagi mungkin mama sama papa, ya kalau dulu waktu kita masih bisa beribadah di gereja, ayo bangun cepetan, sarapan, mandi, kita mau beribadah, ya itu ajakan, itu merupakan panggilan Tuhan. Ada yang menolak nggak? Ada yang males-malesan nggak? Mulai sekarang jangan ya, ibadah kita harus tetap ibadah ya, itu adalah panggilan Tuhan. Mungkin dulu kita ibadah bisa di gereja ya, sama mama, papa bisa ibadah di gereja. Nah, kita nggak boleh males-malesan. Saat ini juga kita masih beribadah seperti ini, yaitu melalui apa? Online, melalui YouTube di rumah, mungkin didampingi sama papa sama mama ya. Mungkin juga Ko Jojo tuh ajak hari Sabtu cerita ya, siapa yang ikut Sabtu cerita melalui apa? Zoom. Itu juga panggilan Tuhan ya. Kita harus semangat kalau Tuhan panggil, jangan males-malesan, jangan banyak alasan. Nah, terus apa lagi contohnya? Mungkin melalui apa? Melayani. Nah, dicatat ya yang mau pelayanan di gereja. Mungkin juga melalui apa? Doa. Ya, melayani melalui doa. Walaupun kita di rumah kita bisa berdoa. Mungkin buat teman-teman kita yang sakit, mungkin untuk saat ini ya, berdoa untuk pemerintah kita, kondisi saat ini ada COVID-19, supaya cepat berlalu pandemi ini, biar kita bisa sama-sama pergi lagi ke gereja ya. Kita boleh melayani melalui doa kita di rumah. Terus apa? Dulu waktu kita masih sama-sama di gereja, melayani saat ada acara-acara di gereja, mungkin acara Natal, acara Paskah, Harnas. Ayo memuji Tuhan, ayo kita latihan. Nah, itu melayani, itu juga merupakan panggilan Tuhan. Ya, mungkin juga kalian apa? Ada yang pintar main musik, ada yang pintar nyanyi, bisa menjadi WL, ya, membawakan sebagai song leader di ibadah-ibadah. Nah, ya, itu adalah contoh-contoh panggilan Tuhan atas kita. Ya, anak-anak Tuhan harus semangat karena apa tadi? Itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan mau memanggil kita, memberikan anugerahnya kepada kita, karena kita apa? Kita berharga. Tuhan Yesus tidak melihat rupa kita. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus juga ya, coba bayangkan nelayan. Mungkin kulitnya juga hitam, bajunya juga nggak bagus ya. Mereka bekerja dengan keras. Begitu juga dengan kita. Jangan merasa, Cici aku nggak cantik, hidungku pesek,
kulitku hitam, aku nggak mau, nanti dikatain sama teman-teman yang lain. Tuhan tidak melihat rupa kita, tetapi Tuhan melihat apa? Hati kita yang mau dan telinga kita mau mendengar panggilan Tuhan dan merespon panggilan Tuhan, ya. Nah, seperti apa? Coba, kadang-kadang memang kamu kan gitu ya, nanya, kenapa sih Tuhan memanggil saya? Apakah yang membuat saya spesial di mata Tuhan? Apakah benar-benar kita berharga di mata Tuhan? Nah, kita mau lihat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita berharga karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita berharga karena kita milik Kristus, ya, dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan sendiri yang bilang kita berharga. Coba kita buka di dalam satu kitab ya, Yesaya. Ini bukan Cici yang ngomong ya, tapi di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 43. Coba kita buka dulu Yesaya 43 di ayatnya yang keempat dulu ya, 4a yang paling atas kita baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Karena itu dia bilang, kamu milik Kristus, ya, kita adalah milik Tuhan. Nah, terus di ayat selanjutnya coba, yang ayat satunya ya. Tadi Yohanes 4:3 ayat yang pertama. Kita mundur baca di ayat yang pertama. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita kepunyaan Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mau memanggil kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan takut kata Tuhan ya. Karena kita telah ditebus dan Tuhan memanggil kita karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan memilih kita apa adanya, menebus kita, menjadikan hidup kita berharga supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan satu lagi kita mau coba buka di dalam Korintus ya, 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Kita membaca sama-sama ya. Ayat yang ke-19 dulu ya. 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita lagi sendiri, tetapi milik Kristus. Ya, di ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, ketika Tuhan memanggil kita, kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita memperoleh anugerah daripada Tuhan dan kita adalah milik Kristus yang mau hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hidup kita baik-baik, menjadi anak Tuhan yang baik-baik. Ya, kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita mau rajin untuk beribadah, kita mau rajin untuk baca firman dan berdoa. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, terutama di keluarga kita, teman-teman kita, ya. Nah,
Adik-adik semuanya, kita mau mendengar panggilan, merespon panggilan Tuhan, dan apa tadi? Melayani Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Coba kalian buka yang tadi di Yesaya 43 ayat yang pertama tadi ya, ayat 1b aja. Kita coba baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, dibaca ayat hafalannya baik-baik, dihafalkan dan kirim video ayat hafalanmu ke guru kelas masing-masing. Ya, tetap rajin baca ayat hafalan, tetap rajin beribadah. Online, jangan lupa setiap minggunya, ya. Yuk, firman Tuhan sampai di sini. Cici mau katakan sekali lagi, Yesus memanggilku karena aku berharga. Ya, ingat merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mau merespon panggilan-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi teladan bagi sekitar kami, orang tua, teman-teman kami, juga orang-orang yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami mau tutup ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah online ini. Berkati kami semua Tuhan yang saat ini mungkin masih sekolah online, mau menjelang ujian atau ulangan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, memberikan hikmat dan akal budi buat mereka semua untuk mengikuti setiap ulangan dan ujian dengan baik, agar mereka boleh mendapatkan hasil yang baik Tuhan, membanggakan Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu juga dengan kesehatan, perlindungan-Mu atas anak-anak-Mu di masa pandemi ini Tuhan, agar terhindar daripada COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi dan menyertai dimanapun kami berada. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua sudah ikut ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.